Nangis loh Tenovi. Membantu orang seperti apa? Udah membantu orang. Masalahnya yang kamu tolong sekarang Tenovi itu bukan orang. Itu bawa gembel. Loh. Gerakan emak-emak bela Agus Salim. Nah, itu nasi 7 turunan gitu guys. Jadi lah pesugihan di Gunung Kidul. Di iblis pesugihan gitu. Dia turun gunung gitu nyari yang mana namanya Agus. Hah, saya dengar-dengar dia lebih iblis daripada kita. Perjanjiannya lebih setan nih. Kita harus berguru pada dia. Mana. Selangkah lagi tidak terlambat. Tinggal selesaikan di atas kertas seperti ini dan semuanya sudah selesai di Pensus dan tiba-tiba buyang seperti ini. Nggak curiga Pak, oh ini draft yang dibuat. Nih Tenovi, yakin Tenovi mau biayain Agus sampai 7 turunan nih? Saya katakan ya, saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Mantap, mengatakan Bu Tepur. Saya tadi kalau ada rekan saya mengatakan di pengadilan ada perdamaian semacam salah, saya jujur, secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Perjanjian mereka nih edan nih, perjanjian mereka itu lebih edan daripada perjanjian penjajahan Belanda dan Jepang. Anda diminta menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Agus Salim diminta Tenovi menyerahkan 1,3 M tanpa syarat, plus kalau duit sudah habis harus buat donasi lagi, plus kalau Agus meninggal harus kasih ke ahli waris, plus beserta keturunan dan segala-galanya. Anjay, Jepang ketemu Mas Agus ini sekarang ya, Mas Agus diangkat jadi ketua Romusa. Tangisan Tenovi bikin kita geram. Kita harus bertempur melawan Agus, Wawa, dan juga Farhad. Setuju? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi dalam sinetron Agus dan Wawa, si bocah yang serakah 7 turunan. Loh. Kenapa seperti itu? Nah, karena kemarin kita udah memperlihatkan bagaimana Tenovi ya, itu tanggal 26 November. Ingat ya, catat ya, 26 November, hari bersejarah di mana kita lihat malaikat. Nah, malaikat seorang Novi yang udah membantu banyak orang, bahkan membantu orang buta, kemarin dibentak-bentak, dicaci maki sama para bencong-bencong dan banci-banci sialan ini. Bercanda-bercanda colongan dan bangunan-bangunan Cina. Nah, itu dia guys. Jadi ini benar-benar sakit hati netizen ya. Ternyata di balik yang kita pikir ada orang sebaik Tenovi, kita di balik kebaikan Tenovi, kita juga tersadarkan ada orang serakah dan seculas, selicik, sebedebah, sesesialan seperti Mas Agus dan kawan-kawan. Nah, si bedebah berikan donasi beserta ibadah, sialan siap-siapkan 5 ribuan, culas cukup lugas. Nah, setan selalu jaga kesehatan. Nah, semuanya ini ada di tempat Mas Agus. Nah, kumpulan sarang setan. Nah, itu kemarin Tenovi samperin, anjay, kasihan banget si Tenovi. Jadi kita akan membahas di sini tentang kelanjutan kasus ini ya, di mana Tenovi ini menangis banget. Kita juga nggak setuju banget dan sebel banget sama-samanya si Abraham ya, itu si moderatornya ya, anjay, itu memang ngeselin banget sih ternyata ya. Jadi kita lihat keadaan Tenovi hari ini kayak gimana, kita lihat dulu. Ya, saya bantu orang. Saya bantu orang. Nangis loh Tenovi. Saya cuman besar harapan saya banyak orang baik di luar sana yang mau membantu saya Ya. menyelesaikan ini semua. Saya minta tolong Minta dengan tolong. sangat, kalau kalian merasakan apa yang saya rasakan dan kalian pernah tahu dan nonton video saya membantu orang seperti apa, Ya. dan tidak ada niat untuk memisahkan siapapun, itu nggak ada. Nah, itu dia guys. Jadi dia minta tolong gimana karena Tenovi ini udah membantu orang. Masalahnya yang kamu tolong sekarang Tenovi itu bukan orang. Itu bawa gembel. Loh. Gerakan emak-emak bela Agus Salim. Nah, itu bawa gembel, anjay gitu. Itu bukan orang yang kamu tolong sekarang Tenovi gitu. Orang itu manusia itu nggak bakal kayak gini Tenovi. Main-main guys. Bahkan Denso aja kan dia sampai buat status ya. Dia bilangnya pantes lah Novi walk out. Nah, dia nanya nih sama seluruh netizen, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatannya Agus udah habis dan selanjutnya itu masih perlu duit, perlu dana gitu, maka pihaknya Novi alias Yayasan itu harus melakukan penggalangan donasi lagi. Dia nanya sama orang-orang waras seperti kita, kalau kalian dikasih usul kayak gini, kalian bakal tanda tangan nggak? Nah, banyak orang jawab, ya nggak bakal tanda tangan dong. Hanya nih Agus nih
sama Wawa minta donasi 7 turunan gitu guys. Jadi anak cucunya Agus harus mendapatkan donasi cipratan donasi ini juga. Kalah pesugihan di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul kalau pesugihan minta tumbal bayi doang ya. Kalau di Agus nih tumbal mata tapi donasinya 7 turunan gitu, anjay. Iblis-iblis pesugihan gitu. Dia turun gunung gitu nyari yang mana namanya Agus. Hah, saya dengar-dengar dia lebih iblis daripada kita. Perjanjiannya lebih setan nih. Kita harus berguru pada dia. Mana. Ini kan apa seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya gitu. Karena sebagai orang awam ya, Let's Go sebagai orang awam nggak pernah lihat draft perjanjian itu yang sekejam ini gitu, yang minta donasi sampai 7 turunan gitu. Kan pertanyaan Let's Go, ini ide siapa? Ide siapa nih yang minta donasi sampai 7 turunan nih? Dia kan apa ide Wawa, itu apa ide Agus, apa ide Farhan gitu. Kalau Let's Go, kalau ini Let's Go usul ya, ini Let's Go usul aja nih. Let's Go sih nggak masalah, tapi masalah ya. Kalau misalnya Agus itu minta dibiayain pengobatannya sampai 7 turunan gitu. Asalkan nanti turunannya Agus disiram lagi. Seperti itu udah biar adil kan. Jadi kan Agus ini kan donasinya digunakan untuk matanya Agus gitu. Tapi kalau nanti Agusnya udah meninggoy, ada turunannya atau ada ahli warisnya Teh Elmi atau Wawa, biar dapat donasi Agus lagi, berarti kan mereka harus rela disiram lagi sama Aji. Ji, gayung Ji, siram lagi Ji, gitu. Mas seperti itu, mau nggak kalian disiram? Kan nggak mau ya. Berarti ya udah donasinya jangan berlebihan dong, jangan Aji mumpung banget gitu loh. Masa mau kalian 7 turunan disiram air keras semua? Gimana guys? Adil nggak guys? Nah, memang bajingan ini Agus nih gitu. Maksudnya bajingan itu bersama Agus minta jatah donasi sumbangan gitu. Bajingan bersama Agus minta jatah donasi dan sumbangan gitu maksudnya. Bahkan banyak yang kesel sama moderatornya si Abraham ini ya gitu. Tadi saya betul, sungguh. Ini tadi sudah selangkah lagi tidak terlambat. Tinggal selesaikan di atas kertas seperti ini dan semuanya sudah selesai di Mensus dan tiba-tiba buyang seperti ini. Dan ini bukan skenario, ini semua di luar dugaan. Bahkan ini datang ini terakhir. Novi jahat, jahat. Saya nggak Iya. sih. Jelas dia yang mempermainkan, dia memperaduk Agus dari pagi udah di sini, dia yang kurang ajar. Novi jahat, dia yang kurang ajar aja. Jadi Abraham ini bilang tinggal selangkah lagi padahal dapat komisi 5%. Seperti itu ya pertanyaannya. Dia bilang tinggal selangkah lagi. Kita selesaikan di atas kertas ini. Tapi ini nggak skenario katanya. Ini di luar dugaan. Ini di luar dugaan kamu kan? Bahwa Teh Novi nggak setuju. Bahwa ini juga di luar dugaan kita guys, orang waras. Ini di luar dugaan kalian semua menjebak Novi gitu. Di luar dugaan banget nih. Dia yang ngebacain draft itu, dia nggak curiga Pak. Oh ini draft yang dibuat. Nih Teh Novi, yakin Teh Novi mau biayain Agus sampai 7 turunan nih. Wawa juga, Elwi juga yakin. Kan dia yang baca ya gitu. Masa dia yang baca dia ngerasa ini sangatlah adil nih menurut aku. Draft yang dimiliki Agus ini berdonasi 7 turunannya Agus sampai meninggoy sangatlah adil buat keduanya. Masa sih? Dia Abraham loh. Kemarin di kasus Vina dia getol cari Rudiana loh. Awal-awalnya kayak orang bener. Nah ternyata apa kamu bener-bener orang? Pertanyaan kita ya aneh banget nih moderator nih. Nah, saya melihat Novi wajahnya merah, megang mic begini seperti orang bengong gitu kan. Jujur aja ya, agak sedikit kecewa sama penasihat hukumnya. Kenapa kok kliennya dibiarkan begitu gitu loh. Kalau saya pribadi, waduh enggak main. Saya katakan ya, saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Mantap, mengatur Bu Tepur. Saya tadi kalau ada rekan saya mengatakan di pengadilan ada perkara semacam salah, saya jujur, secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Mode tempur aja. Jai. Nah, akibatnya kenapa? Kita ini kan bisa melihat, pantas nggak kita duduk bareng sama orang ini? Nah, kalau kira-kira nggak pantas, nggak bakal kita beri titik temunya, nggak bakal bisa, ngapain? Kemarin dia mengatakan Novi ini katanya ponakannya omnya. Masa omnya seperti itu? Saya aja yang bukan omnya nggak tega gitu kan? Melihatnya saya benar-benar nggak tega gitu Novi, benar. Nah, lihat guys, ini Teh Novi ya. Teh Novi ini mungkin kelewat baik Teh Novi. Jangan usah Teh Novi ya. Kita udah mengingatkan Teh Novi jangan terlalu baik sama Agus gitu. Dan akhirnya kan ditusuk dari belakang sendiri kan. Nah, jadi salah satu kuasa hukum yang dulu mundur dari Teh Novi itu kasihan sama Teh Novi sekarang. Bahkan dia bilang nggak usah lagi ada damai-damai, kita mau udah tempur. Let's go nih, setuju gitu. Kita memang harus bertempur bersama iblis-iblis gini kita harus tempur guys gitu. Nggak bisa kita kasih hati dia minta jantung nanti. Dinasehati mintanya dipentung. Ya itu guys, nggak bisa, kita harus mode tempur nih guys. Jadi Teh Novi ingat
nggak usah terlalu baik lagi sama iblis-iblis kayak gini. Iblis itu maksudnya ikatan bersama donasi Agus Salim gitu, iblis. Ikatan bersama donasi Agus Salim itu maksudnya ya. Mereka kan bersama punya ikatan gitu. Jadi kita harus habisi mereka-mereka ini gitu. Jadi nggak usah dibaik-baikin lagi, kita mau ditempur aja. Karena perjanjian mereka ini edan. Edan nih, perjanjian mereka itu lebih edan daripada perjanjian penjajahan Belanda dan Jepang. Kalau kalian lihat ya, isi perjanjian tahun 1945 pada masa Belanda dan Jepang gitu. Nih, lihat nih. Belanda diminta menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Itu doang, guys. Agus Salim diminta Teh Novi menyerahkan 1,3 M tanpa syarat, plus kalau duit sudah habis harus buat donasi lagi, plus kalau Agus meninggal harus kasih ke ahli waris, plus beserta keturunan dan segala-galanya. Anjay, ini perjanjian tahun 45 Belanda Jepang aja kalah. Mau perjanjian Mas Agus Salim, anjay, jay lah. Kalau Jepang ketemu Mas Agus ini, sekarang ya, Mas Agus diangkat jadi ketua Romusa. Kejamnya nggak kira-kira, anjay. Buat perjanjian nggak main-main, coy. Agak emosional tadi untuk pesan buat Teh Novi itu apa sih yang Agus ungkapkan hari ini, rasanya kekecewaan begitu dalam gitu, Gus? Iya, itu ungkapan isi hati Agus. Ungkapan isi hati. Ya memang Agus memang melakukan kesalahan gitu ya, tapi kan setidaknya Setidaknya apa? kesalahan itu Allah aja maha pemaaf gitu. Kenapa kita sesama manusia tidak bisa saling memaafkan gitu? Munafik, Gus. Alu, munafik. Anjir, Gus. Munafik, buka dan pikiran. Keren. Itu Gus. Anjay, jadi dia bilang itu rasa emosionalnya Agus ya, gitu. Tahan hati Agus bilang, Agus buta. Agus buta dewa. minta maaf Gus, abis lu teriakin Teh Novi, abis kamu laporin Teh Novi, kamu fitnah Teh Novi, kamu teriakin Teh Novi, itu kamu sudutkan Teh Novi. Sekarang kamu gampang bilang saya minta maaf sama Teh Novi. Manusia kan bisa selalu memaafkan gitu. Kenapa kita sesama manusia tidak bisa saling memaafkan? Karena lu, sifat lu udah kayak bukan manusia, Gus. Itu Gus, anjay lah. Kalau memang Agus salah buat semuanya, masyarakat, netizen semuanya, Agus minta maaf sebesar-besarnya. Agus tidak pernah berpikir Tidak pernah berpikir. apapun yang kalian lihat ke Agus itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, apapun yang kalian lihat ke Agus itu tidak sesuai kenyataannya. Karena kenyataannya Agus lebih kejam daripada kelihatannya. Seperti itu dari pertanyaan kita ya. Kalau let's go lihat sih kayak gitu ya, gitu. Agus minta maaf, tiba-tiba tantrum teriak-teriak gitu. Padahal yang nyiram mukamu, Gus, itu Aji, Gus. Bukan Teh Novi. Tapi lu minta pertanggungjawaban. 7 turunan ke Novi gitu. Bukan ke Aji. Anjay lah, Mas Agus. Memang tidak terlihat seperti kelihatannya ya, gitu. Ternyata kenyataannya lebih kejam kah? Nah, pertanyaan kita ya. Mas Agus kan di sini juga kelihatan boti ya, bocah TikTok. Apa kenyataannya lebih boti lagi daripada itu kah? Kita nggak tahu ya tuh. Mas Agus kan yang bilang sendiri ya, anjay lah. Pengen ngobrol gitu sama Teh Novi dari hati ke hati. Kan kemarin hati. dia bilang pengen bertabayun sama Agus, Tabayun. dari hati ke hati. Tapi hari ini Agus tidak dapat kesempatan itu, ya. Agus kecewa. Agus juga minta maaf. Mungkin Teh Novi kecewa berat sama Agus. Agus mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Anjay, omong kosong coy. Dia bilang mungkin Teh Novi kecewa kepada Agus. Teh Novi kecewa, Agus apa? Kecebong. Kecewa bencong. Lelelelelel. Maksudnya kecewa bercandaan colongan gitu. Ya kalau masalah donasi, yang namanya hak tetap hak. Kalaupun memang ada rezeki Allah, ada rezeki Agus, ya aku bersyukur sama Allah. Kalaupun nggak ada, ya udah gitu. Berarti bukan rezekinya Agus gitu. Cuman yang terpenting kita kan saling memaafkan. Karena kita sesama manusia. Apa salahnya? Hidup damai itu kan lebih indah, itu aja sih. Nah, lihat guys mulutnya guys. Jadi dia bilang yang paling penting adalah memaafkan gitu. Tapi dia nggak maafin Novi. Dia nggak minta maaf dan maafin dirinya sendiri, kan tolol guys. Ini Agus nih
lihat-lihat pengen kita sikut aja mulutnya. Sikut maksudnya sini ikut gitu. Pengen kita sikut mulutnya si Agus, sini ikut mulut Agus gitu maksudnya. Ah, emang Agus contol. Contoh orang tabiat getol gitu Mas Agus. Emang contol banget Mas Agus. Anjay lah. Jadi gimana menurut kalian guys? Bahkan udah ada meme-nya ya, Mas Agus, meme-nya Mas Agus kita lihat ya. Terus meme-nya Mas Agus. Agus. Anjay, Agus. Tobruk. Anjay, sudah ada meme-nya Gus. Gokil. Jadi itu guys, gimana menurut kalian tentang Mas Agus kali ini ya? Tentang perjanjian yang lebih kejam dari perjanjian penjajahan zaman Belanda dan Jepang guys. Gimana menurut kalian guys? Aduh, let's go nih. Kita harus bantu Tenovi ya. Menurutku udah nggak bisa bantu lagi. Kita harus perang nih. Tenovi harus tempur, harus perang. Ini kenapa banyak orang, menurut let's go ya, kenapa banyak pengacara yang mundur dari Tenovi? Itu karena Tenovi terlalu baik guys gitu. Nggak mau tempur, nggak mau perang gitu. Padahal udah diingetin deh, yang kamu lawan ini bukan orang sembarangan loh gitu. Tapi sembarangan orang. Jadi makanya kita harus tempur gitu lah, aja nyebelin kan. Nah, jadi deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Daripada kalian menyumbang untuk Agus lagi guys, lebih baik kalian masuk ke sumbangan yang bukan buat Agus. Caranya kalian nyumbang bukan buat Agus, itu ada link di bawah Saweria ataupun dari Super Thanks guys. Contohnya seperti Mia Hongkong ini guys. Nah, mantap sekali, thank you Mia Hongkong, dan juga si Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu 8161. Thank you banget nih. Jadi bagi teman-teman yang kemarin, termasuk Sri Wahyu 8161, Sri Widiasih, Lili Kumala Dewi, SpongeBob, dan teman-teman lainnya yang udah memberikan sumbangan nih, let's go. Punya mic baru ya, lucu banget ya. Ini udah menandakan Agus banget nih. Ping-ping gitu kan. Nah, thank you banget buat teman-teman. Ini salah satu sumbangan kalian. Kalau kalian nanya sumbangannya buat apa? Buat memberikan kualitas konten yang lebih bagus. Dan sekarang audionya let's go yakin lebih baik lagi. Nah, ada juga dari Amira gitu. Baru beberapa bulan aja Teh Novi bantu Agus dan keluarga udah nggak tahu diri. Nah, ini minta dibiayain 7 turunan. Ampun dah. Ya kan, nyebelin kan. Nah, makanya apakah turunannya juga disiram dulu? Nah, di pertanyaan kita kan gitu. Dari hamba Allah, berbagi itu indah. Terima kasih hamba Allah. Nah, dari AIB, let's go, pengen lempar TAI ke muka bangsat berdebah sialan. Nah, bangsat bangunan sesat, berdebah, berikan donasi bertas ibadah, sialan, siapkan 5 ribuan, gitu kan maksudnya. Itu sih bangsat berdebah sialan. Kamu pengen lempar tai? Hah? Lempar tai maksudnya lemparin token air sama listrik gitu kan, gitu. Biar mereka bisa hidup lebih baik gitu kan maksudnya. Thank you ya AIB ya. Nah, jadi nih guys, gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini guys? Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan sumbangan yang bukan buat Agus tapi buat Let's Go untuk memperbaiki konten-konten Let's Go yang kalian sumbangkan, yang memang akan menjadi alat-alat untuk konten yang lebih baik lagi. Nah, tulis pendapat kalian tentang kasus kali ini guys. Seberapa sebel kalian guys? Nah, apa pendapat kalian tentang perjanjian Dajjal ini guys? Dandanin jalan gitu. Kita tunggu sinetron episode Wawa dan Agus 56. Nah, besok. Sampai jumpa lagi. Bye.